beberapa hari yang lalu saya diundang oleh salah satu universitas untuk membawakan materi tentang pencegahan bunuh diri. Lalu saya ambil video rekaman yang dibuat dari sana, dan saya potong-potong lalu saya masukkan ke Instagram dan juga TikTok. Mengejutkan sekali ketika saya melihat video saya itu menjadi viral gitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi teman-teman, saya melihat komentar-komentar yang ada di sana itu menunjukkan bahwa mereka juga melakukan apa yang saya ceritakan begitu. Jadi mereka juga melakukan cutting, mereka melakukan self-harm dan melakukan percobaan bunuh diri. Dari komentar-komentar itu saya melihat begitu banyak yang mengeluh tentang keluarganya yang nggak perhatian, tentang perasaannya yang nggak bisa diungkapkan, mereka nggak tahu harus bagaimana, dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat di postingan TikTok saya, mungkin teman-teman bisa lihat di komen, itu menarik sekali ya, kenapa mereka melakukan hal seperti itu, dan apa yang membuat mereka mengalami perasaan yang pahit seperti itu. Nah, yang menarik adalah sebagian besar dari orang-orang yang komen itu adalah anak-anak generasi Z ya, mungkin kita bisa bilang masih sangat muda, dan juga mereka mayoritas adalah perempuan. Mungkin juga ada yang laki-laki, tapi mungkin lebih banyak perempuan. Nah, ini menarik. Kenapa perempuan dan kenapa yang masih sangat muda begitu? Apakah dulu tidak ada hal-hal seperti ini? Atau mungkin dulu ada, ya, tapi tidak terungkap saja, karena sekarang mungkin lebih terbuka orang-orang di media sosial, tapi dulu mungkin nggak ada fasilitas seperti itu. Nah, menjadi perhatian saya adalah bagaimana mereka mengatasi perasaan mereka. Jadi, kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita itu bahagia, mereka bisa selfie, mereka bisa mungkin main TikTok ya, kita nggak ngerti ya apa yang ada di dalam diri mereka, apa yang sedang mereka rasakan begitu. Nah, banyak orang-orang yang mengalami seperti itu. Bahkan 5%, 10% saja orang yang mungkin berobat ke rumah sakit, ke psikolog, ke psikiater. Tapi sisanya 90% itu enggak gitu. Jadi mereka, karena mungkin resiliensi mereka, daya tahan mereka masih bagus, mereka masih melakukan aktivitas sehari-hari, tapi kita bisa melihat dari komentar-komentar tersebut, mungkin dari wawancara-wawancara yang mendalam dengan mereka, mungkin kalau kita mau coba, ya ternyata mereka juga merasakan pahit, merasa sakit, dan merasakan tidak bahagia, teman-teman. Nah, dari video yang saya upload kemarin itu, lalu saya ingin membuat video lagi, yang sekarang kita tag ini, kenapa mereka melakukan itu, atau kenapa mereka merasakan hal semacam itu, dan kenapa mereka mengarah kepada bunuh diri. Nah, paling tidak ada 3 hal nih yang saya sampaikan. Kenapa kira-kira mereka mengalami hal seperti itu? Ini dari pengalaman praktek saya dan juga mungkin kajian teoritis saja ya. Saya sederhanakan agar kita lebih mudah mengerti. Yang pertama adalah banyaknya keinginan. Jadi orang-orang zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang ini punya banyak keinginan. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman buka IG misalkan, banyak sekali iklan di situ. Kalau teman-teman buka Tokopedia atau buka Shopee misalkan, di situ banyak sekali hal-hal yang bisa dibeli, yang harganya mungkin murah, yang kalau dibeli asik sekali gitu ya. Di Facebook ada ads dan sebagainya ya. Artinya kita dijejali dengan informasi yang mendorong kita untuk melakukan gaya hidup tertentu. Kita didorong untuk mengkonsumsi barang-barang yang dijual. Dan ini masif sekali, teman-teman. Ketika kita melihat teman kita, oh, udah pakai HP iPhone nih. Wah, kita ingin juga dong, kita iri kan? Wah, dia pakai baju yang model kekinian nih, kita juga ingin. Nah, sekarang ini bisa social comparing kayak gitu. Jadi, kita akhirnya menjadi iri, menjadi ingin gitu, karena ada social comparison. Kalau dulu kita hanya melihat secara nyata aja ya, tapi kalau sekarang kita bisa lihat di dunia maya, sangat banyak sekali yang kita bisa bandingkan dengan diri kita. Nah, dari situ kita punya banyak keinginan. Akan tetapi, kita tidak selalu bisa memenuhi keinginan itu. Artinya, keinginan ini gede sekali, tapi kemampuan untuk memenuhi keinginan itu kecil sekali. Seperti yang kita tahu ya, anak-anak generasi Z mungkin mereka masih baru lulus kuliah, begitu, masih pekerjaannya masih baru mulai karir. Nah, akhirnya ya apa? Ya nggak bisa memenuhi semua keinginan itu, dan keinginan itu nggak bisa dibendung gitu loh ya. Saya juga sempat mendengar ya, bahkan sering mendengar anak-anak generasi Z ini juga sudah punya hutang gitu loh. Jadi mereka ketika
ngobrol-ngobrol gitu ya. Ini lumayan nih dapat bonus untuk bayar cicilan gitu. Hah? Cicilan apa gitu kan. Kita jadi bingung juga ya. Cicilan apa emangnya seusia kamu gitu. Nah, mungkin saja cicilan-cicilan untuk memenuhi gaya hidupnya, untuk beli barang-barang untuk memenuhi gaya hidupnya. Jadi, semakin banyak keinginan teman-teman dan semakin kita nggak bisa memenuhi keinginan itu, maka ada gap. Ada gap yang itu namanya kekecewaan. Kekecewaan yang membuat kita akhirnya merasa nggak nyaman, merasa nggak bahagia. Itu yang pertama. Jadi banyaknya keinginan, tapi minimnya kemampuan untuk mewujudkan keinginan. Itu sebab yang pertama kenapa orang menjadi pain dan mungkin bisa mengarah hal-hal yang seperti yang kita sebutkan tadi, self-harm dan sebagainya. Yang kedua adalah pengaruh media sosial. Nah, kalau dulu nih, kita itu terpengaruh oleh mungkin koran, mungkin televisi, ya, mungkin media-media yang gede, yang mainstream, yang membuat kita itu terarahkan oleh isu-isu tertentu yang sudah digodok oleh orang-orang yang ada di balik media itu ya. Jadi kita lebih mudah terarahkan dan kita lebih mudah sama pikirannya. Isu-isu yang ada dalam pikiran kita itu sama. Tapi kalau zaman sekarang, teman-teman, nggak seperti itu. Kita masing-masing punya kegemaran membuka channel sendiri-sendiri, beda. Mungkin saya dengan Anda beda, channelnya apa gitu ya. Jadi setiap orang itu punya sumber influence yang sangat berbeda-beda. Mungkin saya sekarang dipengaruhi oleh channel A, mungkin orang lain B, mungkin yang lain C, dan sebagainya. Dan channel-channel ini bukan hanya channel besar, teman-teman, tapi channel-channel kecil, tapi banyak sekali. Dan ini yang menjadikan setiap orang itu menjadi berbeda-bedanya itu sangat beragam gitu. Nah, konsekuensinya, negatifnya ya, kalau kita ngomong positifnya mungkin banyak ya, kita lebih bisa menentukan apa yang baik untuk pikiran kita, untuk selera kita, begitu. Tapi negatifnya adalah kalau kita nggak bisa nyaring, maka kita dipengaruhi oleh hal-hal yang sebenarnya kita nggak tahu itu benar atau enggak gitu, atau itu baik atau enggak sama kehidupan kita. Jadi kalau kita sekarang terpapar oleh media sosial dan banyak di situ influencer atau mungkin mereka hanya menghibur, hanya lelucon dan sebagainya, akhirnya kita contoh, akhirnya kita tiru, dan kita nggak bisa terpantau nih ya sama orang-orang yang menjaga kita gitu, karena kita punya sumber referensi yang sangat beragam, satu sama lain sangat-sangat berbeda. Maka nggak heran kalau zaman sekarang itu banyak perilaku-perilaku yang aneh-aneh, teman-teman. Kalau kita cermati ya, belakangan ini banyak juga nih fenomena-fenomena gangster, nah, fenomena-fenomena anak-anak muda yang tawuran. Nah, ini kenapa bisa terjadi kan? Kenapa bisa terjadi? Pasti ada influence-nya. Pasti ada orang yang memberikan pengaruh atau ada media yang memberikan pengaruh itu. Nah, ini nggak terawasi kenapa? Karena setiap orang itu nggak perlu keluar untuk mendapatkan pengaruh. Mereka hanya butuh HP aja atau butuh tab atau laptop aja untuk dipengaruhi gitu oleh suatu channel yang mereka sukai gitu. Sehingga pengaruh media sosial ini membuat dampak yang luar biasa sebenarnya bagi psikis seseorang ketika dia nggak bisa ngendaliin. Kalau ada yang bilang itu kemajuan zaman, oke. Itu semua orang ya nggak bisa menghindari tentang teknologi itu, semua harus akses gitu. Iya, oke. Tetapi ya lagi-lagi bahwa nggak semua orang bisa memberikan barrier, memberikan pagar untuk dirinya gitu loh. Banyak orang yang nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan sebenarnya. Akhirnya ya sudah, mereka terpengaruh begitu saja dengan media sosial. Nah, ini menjadi referensi juga ya bagi teman-teman yang mungkin mengalami permasalahan psikologis. Mereka akhirnya punya frame, punya cara pikir, cara pandang yang sebenarnya itu nggak pas gitu. Ketika mereka mempunyai permasalahan, mereka menyikapi dengan sudut pandang yang seperti si influencernya atau seperti bintang film yang dia gemari dalam kisah tersebut. Kalau bagus sih nggak apa-apa, tapi bagaimana kalau reaksi-reaksi orang yang ditonton ini, orang yang dicontoh ini tidak memberdayakan? Misalkan ketika dia diputus pacarnya gitu ya, lalu sedih-sedih, lalu cutting, lalu minggat dan sebagainya. Karena apa? Karena dia ngelihat orang yang dianggapnya figur otoritas seperti itu di film ataupun di channel-channel di media sosialnya begitu. Sehingga sebenarnya pengaruh media sosial ini nggak cuman informasi aja yang masuk ke kita, tetapi juga cara berpikir. Nah, cara berpikir ini akan membuat seseorang itu kan menilai stresor, menilai masalah ini seperti apa. Ringan, sedang, atau berat gitu. Ketika dia menilainya itu berat, menilainya itu
bahaya, padahal sebenarnya masalahnya ini nggak terlalu rumit, maka reaksi-reaksinya kan menjadi nggak pas, ya kan? Nah, ini mempengaruhi dari sikap orang-orang yang menonton atau mengakses informasi-informasi yang tidak memberdayakan seperti itu. Lalu yang ketiga adalah hilangnya norma. Nah, ya, jadi banyak dari kita nih sekarang hidup di era modern seperti sekarang ini menganggap bahwa tradisi-tradisi di dalam masyarakat kita itu kuno. Agama itu sudah nggak relevan, gitu ya. Budaya-budaya itu sudah ketinggalan zaman, gitu. Makanya kita sudah melupakan identitas kita sebagai orang yang asalnya dari mana. Kalau orang Jawa bilang, Jowo tapi hilang Jowone, gitu ya. Orang Jawa tapi sudah hilang Jawanya. Jawa itu artinya kan mengerti, memahami. Jowo, paham, gitu. Jadi banyak yang orang-orang sekarang itu sudah kehilangan identitasnya, kehilangan aslinya dari dia lahir itu, dari masyarakat itu nggak ada. Local wisdomnya dianggap itu suatu hal yang menghambat dia ketinggalan zaman, gitu. Bahkan banyak orang-orang zaman sekarang ini yang mereka di KTP itu ada agamanya, tapi sebenarnya mereka nggak melakukan ibadah dan nggak percaya tentang agama itu karena dianggap menghambat, begitu. Karena apa? Lagi-lagi ada pengaruh-pengaruh dari luar yang selalu melihat norma-norma itu dari sisi-sisi yang menghambat saja. Padahal norma-norma itu, local wisdom itu, ya, itu dibuat karena ada pengalaman, karena ada sejarah, karena ada nilai-nilai yang dimunculkan agar manusia itu tetap on the track, agar mereka nggak lewat track, melampaui batas, begitu, melampaui batasan, ya. Norma-norma itu diciptakan untuk itu. Ketika mereka nggak menggunakan norma-norma itu, apa yang terjadi? Mereka bimbang, mereka bingung, mereka gamang. Ketika ada masalah, mereka nggak tahu harus bersandar kemana. Mereka nggak tahu harus memutuskannya seperti apa. Akhirnya apa? Mereka memutuskannya menggunakan logika saja, ya. Padahal padahal local wisdom itu juga logika, tapi logika kolektif. Selalu selalu diperbaiki karena ada masalah-masalah yang mungkin dulu terjadi dan dibuat agar orang itu tidak on the track. Memang mungkin ada ya budaya-budaya yang mungkin perlu diupdate, gitu ya. Tapi banyak norma-norma yang memang harus kita masukkan dalam diri kita, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, nggak hanya pertimbangan secara akal saja, tapi juga secara normatif itu juga ada, karena itu melindungi. Misalkan ya, misalkan banyak anak-anak muda yang pacaran tanpa batas, begitu ya, menganggap bahwa norma-norma itu kuno, ya sudah, aku melakukan apa saja terserah aku, gitu, sama pasanganku terserah aku, gitu. Dan ya semuanya yang penting bertanggung jawab. Tapi ternyata apa? Ternyata kembali lagi, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, dia ditinggal padahal sudah melakukan hal-hal di luar batas, dan akhirnya apa? Akhirnya benar, ya kan? Apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang bijak ketika orang melanggar norma itu, maka dia juga akan mengalami kerugian, ternyata benar. Ya, ternyata benar. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa terjebak, merasa menjadi korban, akhirnya ya itu tadi, self-harm, cutting, bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Nah, ini teman-teman pentingnya untuk memegang norma. Jadi saya ulangi lagi, kenapa orang-orang zaman sekarang yang kita bisa lihat di media sosial itu merasakan pain yang luar biasa dan mereka melakukan cutting, self-harm, dan juga percobaan bunuh diri. Yang pertama adalah banyaknya keinginan, kurangnya kemampuan mewujudkan keinginan itu. Yang kedua adalah pengaruh media sosial yang menginfluence orang-orang itu, menginfluence kita, akhirnya kita semakin aneh begitu karena sangat beragam pengaruh-pengaruh itu, ya, dan kita nggak ngerti, nggak bisa nyaring. Lalu yang ketiga adalah hilangnya norma-norma, hilangnya local wisdom yang kita masukkan ke dalam hati kita, yang kita jadikan untuk panduan membuat keputusan yang baik dan benar. So, kira-kira begitu dulu dari saya. Jika ada pertanyaan teman-teman atau ada tambahan, silahkan tuliskan di kolom komen ya. See you next time.